Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sifa Unas dengan NIM 114.2006, Prodi Teknik Industri angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul perancangan tata letak fasilitas dengan tema penentuan jumlah mesin. Di sini saya mengambil dari jurnal dengan tema penentuan jumlah mesin dan tenaga kerja menggunakan analisis beban kerja dan multiple activity chart di CV Jayadi. Yang pertama, CV Jayadi adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan knalpot, melayani permintaan dari agen-agen besar di beberapa kota seperti Tangerang, Surabaya, dan wilayah di Bali. Perusahaan ini mengalami kendala dalam perencanaan jumlah mesin dan tenaga kerja yang mengakibatkan ketidakseimbangan beban kerja antar tenaga kerja dan ketidakmampuan memenuhi target produksi 2.500 knalpot per bulan. Latar belakang dan identifikasi masalah. Ketidakseimbangan beban kerja. Terdapat perbedaan utilitas yang tinggi antar tenaga kerja dan antar stasiun kerja. Contohnya utilitas tenaga kerja pemotongan pipa panjang sebesar 62%, sedangkan utilitas tenaga kerja pada proses las penuh hanya 26%. Jadi di sini tidak seimbang ya teman-teman. Target produksi tidak tercapai. Nah, kenapa target produksi tidak tercapai? Karena target produksi 2.500 knalpot per bulan sering tidak tercapai pada beberapa periode. Hal ini menyebabkan penundaan pengiriman, penetapan sistem lembur yang biayanya lebih tinggi. Terus perencanaan sumber daya. Pembagian tenaga kerja kepada setiap stasiun kerja tidak menyertai pertimbangan khusus dan job desk tertentu, melainkan hanya berdasarkan perkiraan jumlah yang dibutuhkan saja. Tujuan dan metodologi penelitian. Yang pertama ada menghitung waktu. Menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi knalpot 28 pada setiap proses kerja menggunakan metode stopwatch time study. Yang kedua, menentukan jumlah mesin dan tenaga kerja. Mengetahui jumlah mesin dan tenaga kerja yang dibutuhkan bagian produksi sesuai dengan beban kerja untuk mencapai target produksi. Dan yang ketiga, menganalisis utilitas. Mengetahui persentase utilitas tenaga kerja bagian produksi setelah dilakukan perbaikan jumlah mesin dan tenaga kerja. Selanjutnya ada proses pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, pengamatan langsung. Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi proses produksi dan aktivitas kerja tenaga kerja mesin pada bagian produksi knalpot. Kedua, uji keseragaman dan kecukupan data. Memastikan data pada waktu observasi berasal dari sistem yang sama dan jumlahnya cukup secara objektif dengan tingkat ketelitian 5% dan keyakinan 95%. Dan yang terakhir, perhitungan waktu baku. Menghitung waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh tenaga kerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan performance, rating, dan allowance. Selanjutnya di slide ini ada tabel mengenai hasil perhitungan jumlah mesin. Di sini proses kerjanya yang pertama ada pemotongan pipa pendek. Waktu baku sekitar 64,98 detik. Jumlah exting 2, jumlah kebutuhan 2. Status tetap. Selanjutnya ada proses kerja pemotongan pipa panjang. Waktu baku 74,19 detik. Jumlah exting 1, jumlah kebutuhan 2, status tambahan 1. Selanjutnya ada proses kerja pemotongan pipa sudut. Waktu baku 96,80 detik. Jumlah existing 2,
jumlah kebutuhannya 3, status tambahan 1. Misalnya ada proses gerindra, waktu baku 67,60, jumlah existing 4, jumlah kebutuhan 4, status tetap. Dan bisa dibaca ya selanjutnya ya, soalnya terlalu panjang nanti videonya. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari hasil perhitungan jumlah tenaga kerjanya 9 penambahan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di bagian produksi untuk mencapai target produksi 2.500 knalpot per bulan. Jadi ada penambahan biar target produksi itu tercapai ya. Terus ada 30 tenaga kerja existing. Jumlah tenaga kerja saat ini bagian produksi yang terbagi dalam 8 stasiun kerja dengan 11 proses kerja. 11 proses kerja udah ada di tabel tadi ya teman-teman. Untuk yang tambahan lagi 39 tenaga kerja total. Jadi biar semua target tercapai, produksi 2.500 knalpot per bulan, itu ditambahkan tenaga kerja sekitar 39 tenaga kerja untuk 11 proses kerja. Nah, di sini ada grafik ya untuk berapa presentasi pemotongan pipa pendek, pemotongan pipa panjang, pemotongan pipa sudut, bagian gerindra, dan finishing. Kesimpulan dan rekomendasi: waktu baku pembuatan knalpot membutuhkan 62 elemen kerja dan 11 proses kerja dengan waktu baku antara 3,23 sampai 105,44 detik. Yang kedua ada penambahan mesin. Diperlukan penambahan 5 unit mesin, 1 mesin bubut, 1 mesin potong hacksaw, 1 mesin roll, dan 2 mesin bending. Yang ketiga penambahan tenaga kerja. Diperlukan penambahan 9 tenaga kerja pada 6 proses kerja yang untuk mencapai target produksi 2.500 knalpot per bulan. Nah, yang terakhir, rutinitas yang lebih seimbang. Hasil akhir menunjukkan rutinitas tenaga kerja yang lebih merata, menyeimbangkan beban kerja pada bagian produksi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dikulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.